Ibrahim adalah putra dari Azar yang memiliki garis keturunan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia pada masa itu termasuk kerajaan yang sangat makmur, di mana rakyatnya hidup senang dan sejahtera, dengan keadaan serba cukup, sandang maupun pangan. Kerajaan Babilonia diperintah oleh raja yang bernama Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang berani menentang kekuasaan dan perintahnya. Pada saat itu, Namrud memerintahkan prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Azar yang istrinya saat itu sedang mengandung begitu khawatir akan keselamatan bayinya, karena kehadiran bayinya sangat didambakan. Untuk menyelamatkannya, Azar mengajak istrinya untuk bersembunyi di dalam gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah bayi tersebut dilahirkan dan diberi nama Ibrahim. Agar tidak diketahui oleh orang lain, Azar dan istrinya dengan terpaksa meninggalkan Ibrahim yang masih bayi itu di dalam gua, dan sesekali datang untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dilakukan hingga Ibrahim tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan kuat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dapat hidup dan tumbuh di dalam gua karena pertolongan yang diberikan olehnya. Nabi Ibrahim dapat menghisap ibu jari di tangannya sendiri, dan keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari gua itu. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya, Nabi Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakan. Maka dari itu, Nabi Ibrahim melakukan perjalanan mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Nabi Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang, matahari mulai tenggelam. Gugurlah keyakinan akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam datang dan bulan bintang bersinar di langit, yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi, bintang-bintang itu menghilang satu persatu dari langit. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim berkata, "Aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam." Dan matahari pun memancarkan cahayanya yang terang. Nabi Ibrahim menduga dan berkata, "Inikah Tuhan yang aku cari?" Maka ketika pagi datang, bulan dan bintang hilang tanpa alasan, seperti yang terjadi pada matahari. Nabi Ibrahim pun berpikir, pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segalanya. Seperti yang kita ketahui, semua penduduk Babilonia menyembah berhala, dan ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun, ayah Nabi Ibrahim pun tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 74. Suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya, namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit.
Nabi Ibrahim beralasan tersebut agar ia dapat menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa, kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu mengalungkan kapaknya di leher patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim pun mulai berdakwah secara terang-terangan dalam pengadilan itu. Dan terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan keram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja ia tidak mampu." Nabi Ibrahim pun berdakwah dengan tegas. Beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan bicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia, termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar, dan kayu yang sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim. Disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar, dan masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya penduduk tersebut karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Ia memohon agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala. Kejadian tersebut ada dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub kepada mukjizat Nabi Ibrahim. Dari kejadian tersebut, masyarakat Babilonia mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meski dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk tetap percaya terhadap kebesaran Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.